Halo teman-teman pemancing setia, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Saya, sahabat mancing kalian, siap membongkar rahasia hari mancing yang satu ini. Ya, kita akan bedah tuntas prospek mancing pada hari ke-3 Desember 2025. Siap-siap, karena hari ini menjanjikan sesuatu yang unik dan patut kita perhatikan. Cuaca di beberapa wilayah mungkin sedikit menantang, tapi jangan khawatir, disitulah seni memancing diuji. Dan kita akan cari tahu spot serta trik jitu agar umpan kita disambar. Pastikan kalian tonton sampai habis, karena ada tips penting yang akan membuat perjalanan mancing kalian tidak sia-sia. Prediksi jenis ikan dan taktik jitu. Untuk tanggal 3 Desember ini, dengan kondisi yang ada, mari kita fokus pada dua target utama yang saya rasa paling menjanjikan. 1. Ikan mas, air tawar. Di mana? Mencari. Musim hujan seringkali membuat ikan mas lebih aktif di perairan air tawar yang tenang. Carilah mereka di danau, waduk, atau bagian sungai yang arusnya tidak terlalu deras. Fokuskan perhatian kalian pada area-area dangkal bervegetasi, seperti tepian berumpur atau area dengan eceng gondok. Ikan mas cenderung mencari perlindungan dan makanan di kedalaman antara 2 hingga 4 meter. Umpan dan teknik. Teknik pancing dasar atau pelampung akan sangat efektif. Untuk umpan, tak ada yang mengalahkan cacing tanah segar, lumut sawah, atau racikan pelet khas kalian yang sudah terbukti. Ingat, ikan mas di musim hujan seringkali lebih selektif, jadi pastikan umpan kalian menarik perhatian. Aroma amis atau wangi pandan bisa jadi pemikat yang ampuh. 2. Ikan kakap, air payau, pesisir, Paitano. Di mana? Mencari. Dengan mendekatnya fase bulan purnama dan potensi supermoon, pasang air laut akan lebih tinggi dari biasanya, yang dikenal sebagai banjir rob. Fenomena ini bisa menjadi berkah sekaligus tantangan. Ikan kakap seringkali mengikuti arus pasang untuk mencari makan di muara sungai, hutan mangrove, atau sekitar struktur seperti tiang jembatan dan bebatuan yang terendam. Umpan dan teknik. Teknik casting dengan lure seperti minnow, popper, atau soft plastik berwarna cerah bisa sangat produktif. Jika kalian lebih suka pancing dasaran, gunakan umpan hidup seperti udang kecil atau anak ikan. Perhatikan pergerakan air saat rob. Ikan kakap sering agresif saat air mulai pasang dan surut. Waspadai area yang terdampak pasang rob ekstrim. Analisis kondisi mancing. Sekarang mari kita bedah kondisi yang akan mempengaruhi aktivitas ikan pada 3 Desember 2025. Sampai saya cuaca. Secara umum, Indonesia sedang berada di puncak musim hujan. Untuk hari 3 Desember, beberapa wilayah seperti Jakarta diprediksi berawan sepanjang hari. Sementara itu, Jawa Barat Papua berpotensi mengalami hujan ringan hingga lebat, kadang disertai petir dan angin kencang di siang atau sore hari. Bahkan, Jawa Tengah diperkirakan akan diguyur hujan sangat lebat. Suhu udara akan terasa hangat, berkisar antara pelemberan 25 hingga 35 derajat Celcius. Di beberapa daerah seperti Bandung Raya, Yaeba Kasua, dan 25 hingga 28 derajat Celcius. Di perairan, angin di perairan. Indonesia bagian utara umumnya bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 30 knot. Sementara di bagian selatan, dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 25 knot. Angin kencang ini, terutama di Laut Natuna Utara, Paipate memicu gelombang tinggi antara 1,25 hingga 2,5 meter. D. Tekanan udara cenderung tidak stabil akibat dinamika cuaca ini. Perubahan tekanan yang cepat bisa membuat ikan sedikit malas makan atau mencari tempat yang lebih dalam dan tenang. Suhu air. Suhu permukaan air laut di perairan Indonesia umumnya hangat, berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang ideal untuk sebagian besar spesies ikan tropis yang mendorong mereka untuk tetap aktif dan mencari makan. Fase bulan. Tanggal pada 3 Desember 2025 ini sangat dekat dengan fase bulan purnama. Bahkan, ini akan menjadi fenomena supermoon pada tanggal 4 dan 5 Desember.
Bulan purnama sering dihubungkan dengan pasang surut air yang lebih kuat, yang bisa memicu aktivitas ikan yang tinggi karena arus yang membawa makanan. Namun, pada supermoon, pasang air laut bisa sangat tinggi, berpotensi menimbulkan banjir rob di wilayah pesisir. Jadi, siapkan diri untuk arus yang kuat dan perhatikan area aman di pesisir. Aktivitas ikan umum. Mengacu pada kalender solunar, tanggal jam 3 Desember, serta GIS 4 dan 5 Desember, diprediksi memiliki aktivitas ikan yang tinggi. Ini berarti peluang strike cukup bagus, terutama jika kita bisa menyesuaikan taktik dengan kondisi cuaca dan pasang surut. Penilaian kritis kapan ikan akan menggigit. Berdasarkan semua data yang kita kumpulkan, saya berikan rating kelas cukup baik hingga baik. Kenapa? Karena meskipun ada potensi hujan lebat dan angin kencang di beberapa wilayah, terutama di darat, suhu air yang hangat dan fase bulan mendekati purnama, supermoon, secara umum memicu aktivitas makan ikan yang lebih tinggi. Tantangannya ada pada pemilihan lokasi yang aman dan terlindungi dari cuaca ekstrem, serta adaptasi terhadap pasang rob di area pesisir. Penutup. Itu dia teman-teman, prediksi lengkap kita untuk mancing di momen 3 Desember 2025. Semoga informasi ini bermanfaat untuk perjalanan mancing kalian. Ingat, keselamatan nomor 1, jadi selalu perhatikan kondisi cuaca dan jangan memaksakan diri jika situasinya tidak memungkinkan. Saya berharap kalian semua mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak ada buntut, tidak ada sirip. Semoga berhasil ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kita, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Dan satu lagi, saya penasaran, apa rencana kalian untuk mancing di awal Desember ini? Umpan favorit apa yang kalian siapkan? Atau mungkin ada spot rahasia yang ingin kalian bagikan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.